Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya M. Ilham Kurniawan S., mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi PJJ S1 Manajemen. Video ini saya peruntukkan untuk pengumpulan UAS mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen the one and only Bapak Wahyu Purbo Santoso. Dalam video ini saya akan memaparkan poin-poin penjelasan dari jurnal Information Systems for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Lanjut ke pembahasan. Jurnal tersebut jika diartikan yaitu Sistem Informasi Manajemen Rantai Pasok, Ketidakpastian, Risiko, dan Keamanan Cyber. Berikut poin-poin yang dapat saya jelaskan dari jurnal tersebut. Abstrak. Sistem informasi untuk manajemen rantai pasok mencakup alat dan teknologi yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian semua aktivitas yang terkait dengan aliran barang dan informasi dari titik asal hingga titik konsumsi. Berdasarkan hasil analisis data, dari 10 perusahaan global yang bergerak di bidang logistik, manufaktur, dan layanan informasi, sebagaimana dijelaskan dalam studi oleh Papadopoulos et al. 2017, yang diperoleh dari berbagai perusahaan, dapat disimpulkan bahwa perumusan strategi dukungan informasi yang efektif dalam manajemen rantai pasok menuntut perhatian yang serius terhadap identifikasi secara sistematis serta pengelolaan terpadu terhadap berbagai sumber ketidakpastian, potensi risiko, dan ancaman terhadap keamanan cyber. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti status dan arah masa depan penggunaan sistem informasi dalam manajemen rantai pasok, serta mengeksplorasi bagaimana informasi tersebut dapat mengelola ketidakpastian, risiko, serta menilai dampak isu keamanan cyber terhadap proses tersebut. Ikhtisar temuan utama, hasil menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi yang efisien dapat mengurangi kerentanan terhadap risiko, mempercepat respon terhadap ketidakpastian tadi, dan memastikan keberlanjutan operasional meskipun dihadapkan pada tantangan keamanan cyber. Yang kedua yaitu latar belakang. Pentingnya manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok memainkan peran penting dalam memastikan barang dan layanan sampai kepada konsumen dengan efektif dan efisien. Dalam era digital ini, integrasi sistem informasi menjadi kunci untuk merespon perubahan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tantangan dan ketidakpastian dalam rantai pasok. Rantai pasokan menghadapi berbagai tantangan termasuk fluktuasi permintaan, gangguan pasokan, dan risiko geopolitik. Ketidakpastian ini dapat mengganggu aliran barang dan biaya operasional tentunya. Apalagi SCM atau Supply Chain Management modern itu memanfaatkan teknologi internet untuk integrasi proses antara produsen, pemasok, maupun pelanggan. Namun nyatanya, terdapat tantangan yang mesti dihadapi, seperti tuntutan transparansi dan kebutuhan integrasi real-time, risiko keamanan akibat transformasi digital dan ketergantungan pada jaringan terbuka, ancaman keamanan meningkat akibat adopsi teknologi, seperti Internet of Things, Cloud, dan DevOps. Contoh adopsi teknologi SCM atau Supply Chain Management yang dapat terkena dampak ancaman cyber bisa dilihat di slide, yaitu ada Internet of Things, sensor suhu dan GPS di truk pengiriman logistik tuh misalnya, atau cloud computing, misalnya Google Cloud, atau AWS atau Amazon Web Services, atau Microsoft Azure. DevOps atau Development and Operations, itu contohnya CI atau CD pipeline untuk sistem pelacakan supply chain. Peran keamanan cyber dalam manajemen risiko. Keamanan cyber adalah fondasi utama dalam manajemen risiko rantai pasok modern. Kenapa? Tanpa perlindungan yang tepat, gangguan digital dapat menyebabkan kerugian besar secara operasional, finansial, dan reputasi.
Yang ketiga yaitu poin variabel penelitian. Variabel utama dalam penelitian ini mencakup ketidakpastian permintaan, risiko pasokan, dan keamanan cyber. Mereka berperan penting dalam menentukan seberapa baik sistem informasi dapat mengelola dan mengurangi potensi dampak negatif di seluruh rantai pasokan. Pertama, kita lihat variabel ketidakpastian. Gangguan dalam proses pasokan akibat ketidakpastian permintaan, contohnya, atau pasokan, atau maupun logistik. Variabel risiko, itu risikonya terhadap performa SCM, seperti misalnya keterlambatan pengiriman, kualitas bahan baku, dan risiko eksternal seperti politik atau cuaca. Selanjutnya itu variabel keamanan cyber. Ini contohnya malware. Malware contohnya Trojan, spyware, atau ransomware. Kompromi email bisnis atau business email compromise. Atau kerentanan dari layanan DevOps atau Development Operations, Cloud, dan perangkat Internet of Things yang digunakan. Yang terakhir yaitu kurangnya sistem monitoring dan kontrol dari perangkat jaringan. Kalau kita lihat, hubungan antar variabel ini menunjukkan bahwa ketidakpastian permintaan dapat meningkatkan pertama risiko pasokan, yang pada gilirannya dapat memperburuk dilema keamanan cyber. Memahami interaksi ini membantu dalam merancang sistem informasi yang lebih responsif dan adaptif. Permintaan yang tidak pasti mempersulit perencanaan pasokan sehingga meningkatkan risiko kelebihan atau kekurangan stok misalnya. Baliknya, ketidakpastian dalam pasokan, misalnya keterlambatan bahan baku nih, itu dapat memperparah respon terhadap permintaan yang berubah-ubah. Selain itu, misalnya sistem prediksi permintaan menggunakan data digital, penjualan pasar, atau tren. Jika data ini disusupi atau rusak akibat serangan cyber, maka prediksi tentunya akan keliru, menyebabkan kesalahan dalam pemenuhan pasar. Yang terakhir yaitu sistem logistik, pemesanan, dan komunikasi supplier berbasis IT tentunya. Nah, serangan cyber seperti ransomware atau data breach pada sistem ERP atau cloud computing itu dapat menghambat pengiriman, memperburuk risiko pasokan. Nah, sistem informasi rantai pasok bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan data permintaan, supply, dan keamanan. Makanya dapat kita katakan sangat penting. Yang keempat yaitu hasil penelitian. Temuan utama, analisis data menunjukkan bahwa integrasi sistem informasi di supply chain management itu sangat berpengaruh positif terhadap penanganan ketidakpastian, pengelolaan risiko, dan kecepatan adaptasi terhadap pasar. Implikasi temuan terhadap industri. Temuan ini menunjukkan bahwa industri yang mengadopsi teknologi sistem informasi cenderung mengalami peningkatan efisiensi operasional. Selain itu, hal ini mendorong inovasi dan kolaborasi yang lebih baik antar pemain dalam rantai pasokan. Selanjutnya, rekomendasi untuk praktis bisnis. Rekomendasi termasuk investasi dalam sistem informasi canggih. Yang kedua, misalnya pelatihan staf untuk penggunaan teknologi baru, tentu, dan pengembangan strategi keamanan cyber yang komprehensif. Rekomendasi keamanan yang dapat dilakukan yaitu analisis konteks keamanan secara real time, pengujian kebijakan segmentasi jaringan, dan inventarisasi otomatis perangkat yang terhubung. Yang kelima yaitu kesimpulan. Ringkasan temuan kunci. Kesimpulan penelitian menyoroti pentingnya sistem informasi dalam mengelola ketidakpastian dan risiko. Organisasi yang mengadopsi pendekatan ini itu cenderung memiliki keunggulan yang kompetitif atau bersaing. Penelitian. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang hubungan antara sistem informasi dan manajemen risiko dalam rantai pasokan. Tentunya hal ini berkontribusi dalam literatur dan praktik bisnis untuk efisiensi yang lebih besar. Langkah selanjutnya untuk penelitian mendatang. Langkah selanjutnya termasuk penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi lebih terkait teknologi baru dan dampaknya terhadap manajemen rantai pasokan, serta studi kasus dalam konteks yang berbeda. Kesimpulan,
SCM sekarang berada di persimpangan nih antara industri transportasi dan IT. Itu menuntut sekali transisi ke sistem IP yang terhubung dan tentunya aman. Sistem informasi yang efektif sangat penting dalam mengatasi ketidakpastian dan risiko serta diiringi dengan pemberlakuan keamanan cyber dalam manajemen rantai pasokan dan menjadi titik fokus untuk peningkatan berkelanjutan. Ini pustaka atau jurnal yang saya sebutkan, yaitu jurnal tentang Information Systems for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Itu tadi video pemaparan dari saya mengenai poin-poin jurnal tersebut. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.